Baru-baru ini terjadi penurunan IHSG di Bursa Efek Indonesia yang begitu tajam. Sampai trading halt bekerja. Di sebuah bursa efek, trading halt adalah hal yang biasa. Itu merupakan salah satu sarana untuk mengontrol pasar ya. Jadi jika pasarnya itu berlebihan naik maupun berlebihan turun, memang trading halt bekerja. Dan itu wajar, bukan hal yang istimewa. Sengaja dibuat supaya memberi kesempatan kepada para pelaku untuk cooling down ya. Cooling down dalam arti adalah melihat apa yang sedang terjadi. Jadi cukup diberi waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di setiap bursa untuk melihat apa yang sedang terjadi. Kemudian transaksi dijalankan kembali. Nah, ini yang sebenarnya hal yang wajar. Lebih wajar lagi adalah harga saham turun. Karena harga saham kalau naik terus ya nggak wajar. Kalau turun itu wajar, naik turun. Justru di situ ada orang kesempatan untuk saling berbagi keuntungan. Ya, ada yang profit taking, ada yang cut loss, ada yang baru masuk, ada yang keluar. Itu biasa dalam sebuah bursa efek. Justru yang aneh itu justru dalam waktu yang begitu singkat, hanya karena IHSG turun, banyak pejabat mundur. Nah ini yang terus terang aja saya agak heran ya. Herannya ya, kok tiba-tiba begitu banyak mundur. Kalau memang benar fundamentalnya bagus, fundamental ekonomi Indonesia bagus ya, itu nggak usah terlalu khawatir, juga sebentar lagi akan naik lagi. Berarti ada kesalahan teknis, dan kesalahan teknis itu ya wajar, bisa diperbaiki lah ya. Ya oleh mereka yang pada waktu itu ada di bursa dan ada yang di otoritas ya. Jadi menurut saya dengan pengunduran diri ini rada aneh. Kita tinggal tunggu aja karena udah terlanjur terjadi. Tunggu saja nanti seperti apa penggantian para pejabat ini. Mudah-mudahan tidak ada yang aneh-aneh ya. Karena kalau ada yang aneh-aneh itu artinya keluar dari kewajaran sebuah pasar itu biasanya justru akan terjadi bumerang. Kepercayaan investor tidak akan baik ya buat pengelolaan bursa atau pengorganisasian bursa seperti itu. Jadi biarkan saja bursa yang berjalan seperti apa adanya, dan karena memang itu pasar ya. Oleh karena itu selalu saja bahwa urusan free float itu benar, karena dengan free float yang mencukupi itu artinya investor itu dengan mudah keluar dan dengan mudah juga masuk. Itu wajar, memang harus seperti itu bursa. Apalagi kalau bursa efek ingin menjadi leading indikator dalam suatu perekonomian. Itu harus begitu. Dan itu bukan hanya di bursa tugasnya, tapi dari atas ya, dari atas. Artinya pada waktu perusahaan-perusahaan itu masuk bursa, IPO, itu benar-benar ada niatan baik bahwa dia memerlukan dana dan tidak sekedar hanya untuk strategic listing ya. Kalau strategic listing itu biasanya ya orang-orang tertentu saja yang memiliki saham tersebut, dan masyarakat hanya sedikit. Itu yang membuat kepercayaan atau resiko masyarakat, khususnya investor pasar modal, itu sulit untuk keluar masuk ya. Dan bagi investor sendiri juga harus paham bahwa investor pasar modal itu adalah sophisticated investor ya, karena investasi di pasar modal sophisticated investment ya. Jadi jangan hanya karena hal kecil yang membuat investor rugi terus kemudian terjadi panik selling, biasanya begitu kan. Nah ini yang berarti belum mencapai pengetahuan untuk masuk ke pasar modal. Dan bagi bursa efek sendiri juga harus menyediakan infrastruktur selain saham ya. Dalam hal ini saham ya yang sedang kita omongin, karena memang saham itu adalah maskotnya bursa efek lah di mana-mana ya. Di samping instrumen yang lain ya.
Jadi harus ada sarana lindung nilai, hedging ya. Dan itu lumrah ada di mana-mana. Nah, sayangnya di BEI di Indonesia ini lindung nilai belum matang ya, belum dimatangkan. Dulu pernah ada, tapi hanya uder-guderkan yang ada ya, antara bursa yang ada waktu itu uder-guderkan ya, dalam bahasa Jawanya uder-guderkan artinya ya saling tidak percaya untuk menyelenggarakan sarana lindung nilai. Akhirnya ya nggak nggak berkembang ya, walaupun sempat di launching waktu itu ya. Nah sekarang mestinya sudah saatnya harus diperbaiki lah, dibenahin ya, itu derivatif di bursa efek. Kembali ke masalah free float, itu memang benar bahwa uh, di sini prinsip huge apa namanya huge amount gitu ya, itu berlaku di dunia investasi. Jadi semakin banyak orang yang terlibat di situ, semakin banyak instrumen terlibat, maka penyebaran risiko akan semakin baik. Dan untuk eh, keinginan menciptakan transaksi yang wajar, teratur, dan efisien bisa tercapai apabila baik saham sebagai instrumen ya investasi maupun investornya cukup banyak dan cukup mengetahui eh, informasi-informasi dengan tepat waktu. Nah, ini memang tugasnya bursa adalah seperti itu ya. Jadi sebenarnya harusnya tidak terjadi keanehan ya kalau sampai IHS turun. Kalaupun turun sampai melebihi atau mencapai batas trading halt itu ya wajar lah. Dalam sekian tahun mungkin jarang terjadi, itu nggak apa-apa. Itu sebenarnya justru di situ eh, terbukti bahwa infrastrukturnya bursa bekerja dengan baik. Nah, jadi sekali lagi adalah dengan mundurnya para petinggi-petinggi ini justru membuat investor mungkin tanda tanya ya. Ada apa sebenarnya di balik ini semua ya? Karena itu pasar yang biasa aja naik turun, tapi tiba-tiba petingginya pada ikut turun dan turun dalam waktu yang sangat singkat, tidak diadakan, tidak sempat memberikan analisis, memberikan penjelasan apa yang terjadi sesungguhnya ya, walaupun sempat dalam konferensi pers dijelaskan karena ada faktor Morgan Stanley Capital International ya, MSCI itu yang uh, menyebabkan turun, tapi saya kira tidak cukup hanya dijelaskan dengan cara seperti itu ya, dengan satu faktor saja udah turunnya semakin sebegitu besar dan kemudian pada ikut turun semuanya para pejabatnya. Saya kira buat kita semua agak ya agak terjadi keanehan aja ya. Mudah-mudahan ini bisa membuka wawasan kita untuk diskusi lebih lanjut ya mengenai pasar modal kita yang memang masih emerging ya. Mudah-mudahan ini tidak berlanjut permasalahan ini karena investor pasti menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya dan mudah-mudahan tetap kita percaya kepada otoritas pasar modal dalam hal ini otoritas jasa keuangan yang memang dia adalah lembaga independen ya. Jadi kalau lembaga independen ya udahlah biarkan independen gitu loh. Yang lainnya kerja tempat lain aja gitu kan. Sisa masih banyak kerjaan di tempat yang lain yang dikerjakan ya tidak usah ikut mencampuri urusan ini karena memang ini udah di set untuk menjadi lembaga independen. Oke, sampai jumpa lagi.